Halo, selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Psikologi is Us. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai dan bernas ya tentang lanjutan dari topik minggu lalu, yaitu Peace and Youth, The Calling. Nah, waktu itu saya memberikan tantangan challenge ya untuk melakukan satu hal atau membuat satu reel ya yang menuju ke arah positif, damai, happiness, dan hal-hal lain yang positif. Nah, malam ini kita akan bicara soal itu. Bagaimanakah kelanjutannya? Gitu ya. Nah, seperti biasa, saya ditemani oleh Sheila Sonata yang adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia. Baik, saya langsung akan menginvite ya. Tampaknya sudah Sheila sudah mengajukan request. Oke. Ini tampaknya ada mungkin sedikit gangguan. Oke, saya kirim lagi. Mudah-mudahan tidak ada. Nah, oke. 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 Tampaknya belum bisa masuk. Oke. Halo. Halo, Selamat malam, Sheila malam Bu cantik Rianti. yang selalu segar dan gembira ya. Ya, Sheila Sonata, selamat malam. Terima kasih ya sudah berkali-kali menemani saya ya menjadi host, sharing ya tentang pengalaman, opini dan sebagainya ya. Terima kasih ya sayang ya. Nah, sama-sama. sebelum Sheila membuka, saya ingin mengucapkan congratulations kepada Sheila Sonata yang telah menyelesaikan semesternya dengan gemilang, yaitu dengan memperoleh IPS, Indeks Prestasi Semester 4 ya, sempurna, perfect ya. Jadi sempurna 4 ya. Wow, sangat membanggakan ya. Congratulations Sheila, di tengah kesibukan Sheila dengan berbagai kegiatan, Sheila bisa fokus ya, memiliki determinasi diri ya, dan juga selalu uh, on the track ya, jadi on the track, jadi bisa meraih itu semua, dan itu semua juga berkat anugerah Tuhan ya, puji Tuhan ya. Dan mudah-mudahan ke depan Sheila bisa mempertahankan ya nak ya, kayak gitu ya, Amin. seperti itu, Terima amin kasih banyak amin Bu amin. Rianti. Dan sahabat-sahabat tercinta, Bu, kalau saya nggak bisa dapat IPS 4 gimana? Ya nggak apa-apa ya, yang penting ya Anda bisa memberikan hasil di mana Anda bisa terus progres ya. Oke, tidak harus 4 ya. Yang penting hidup kita itu harus bermanfaat. Betul nggak Sheila? Gitu ya. Betul. Jadi jangan terpaku pada IP ya, seperti itu. Tapi bagaimana kita dalam setiap tindakan kita sehari-hari bermanfaat ya, bagi diri kita maupun orang lain. Oke Sheila, Baik. silakan dibuka sayang. Ya, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat Psychology is Us. Jadi kembali lagi sama saya host pada hari ini. Dan kita hari ini akan membahas lanjutan topik dari kemarin ya, yang Youth and Peace. Nah, sekarang kita akan bahas tentang One Day One Action. Nah, kira-kira Bu Rianti nih, One Day One Action itu bahasannya seperti apa nih? Kita mau ngapain sebenarnya sih, Bu? One day, one action. Ya, udah seperti filmnya kamera action gitu ya. Iya, betul. Sutradara ya. Atau misalnya, banyak action lu gitu ya. Banyak acting lu gitu ya. Nah, one day one action ya, seperti di reels yang saya buat ya tentang acara kita malam ini ya. One day one action itu kan saya tampilkan bahwa one day one action itu simple, easy gitu ya. Nice and good ya. Saya ulang ya, easy ya, simple, nice and good gitu ya. Artinya apa yang kita bicarakan malam ini, kita obrolkan itu adalah tindakan nyata gitu ya.
Satu hari satu tindakan. Di situ kan saya peragakan, tampilkan ada menghemat listrik, menghemat energi listrik ya, Iya, menghemat betul, betul. air, ya, menghemat air, memakai masker, ya, di masa positif COVID ini udah naik lagi ya. Kemudian apalagi itu nak buang sampah pada tempat sampah, ya, kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya Anda, aduh, saya hanya satu Bu yang bisa saya lakukan satu hari, ya tidak apa-apa, gitu ya. Kan one day one action. Nah, ya, tapi harus konsisten ya, tiap hari gitu. Jangan sekali setahun gitu ya. Sama aja ya, Em, Bu ya. sama aja bohong gitu ya. Jadi Betul. setiap hari. Jadi one day one action artinya konsisten komitmennya, tidak satu kali sebulan, tidak satu kali satu semester seperti UTS UAS aja ya satu kali satu semester gitu ya. Jadi harus tiap hari. Misalnya saya sulit nih ya untuk menghemat air, ya sudah menghemat listrik dulu deh, gitu ya. Atau pakai masker lah, gitu ya. Nah, mana yang Anda anggap paling mudah, gitu ya? Paling mudah, paling bisa, paling lancar. Nah, udah lakukan, gitu ya. Seperti itu. Nah, waktu minggu lalu saya kan men-challenge ya, the calling kalian itu adalah coba bikin reels atau bikin quotation ya, atau TikTok gitu ya. Nah, tampilkan di medsos kalian yang menimbulkan rasa damai, nyaman, tentram, gembira, happy kepada orang yang melihatnya atau mendengarnya. Gitu ya. Nah, itu kan saya tantang ya. Nah, apa yang saya tantang kepada sahabat-sahabat tercinta, saya juga harus melakukan dong, gitu ya. Jangan omdok dong, gitu ya. Omong doang, gitu ya. Omong doang, kedondong, gitu ya. Nah, jadi saya setiap hari menampilkan reels yang saya buat dengan kata-kata yang mudah-mudahan ya bisa menumbuhkan perasaan damai ya di hati yang membaca, dan dengan gambar-gambar yang sejuk gitu ya, agar yang melihat merasa tentram, nyaman gitu ya. Setidaknya mungkin dari sejuta orang mungkin cuma 100 yang terdampak, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita melakukan ya. Jangan men-share apa ya, cuitan yang apa ya, yang provokatif ya, yang kita tidak tahu asal muasalnya, karena sekarang undang-undang ITE itu kan menjerat orang yang menyebarkan juga gitu ya, bukan yang hanya membuat gitu ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang lainnya apa? Nah, ini misalnya nih ya, saya pernah waktu itu 6 bulan yang lalu tuh men-challenge teman-teman saya di WA group, dalam satu hari itu 3 jam tidak menggunakan listrik. Jadi hanya kulkas ya yang menyala gitu ya, 3 jam. Nah, saya juga mempraktekkan kepada diri sendiri dan berhasil 6 jam sekarang ya. Bukan di malam hari, di pagi ya. Kalau malam kan kita memang perlu listrik gitu ya. Masa kita kayak di gua gitu atau uji nyali gitu ya, kan gak mungkin dong. Ntar bangun kesandung-sandung lagi, aduh, langsung masuk UGD retak gitu ya, tulangnya ya. Nah, jadi kita menghemat listrik 6 jam. Jadi saya sudah mempraktekkan 6 jam. Dari jam berapa, teman-teman? Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Hanya kulkas yang menyala. Ya, seperti itu. Dan itu terasa ya, rumah itu adem loh. Adem. Kerasa. Kerasa bedanya, adem. Saya tidak tahu kenapa ya, mungkin karena memang pancaran radiasi dari cahaya itu kan menghangat ya, memberikan kehangatan gitu ya. Ini adem gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Sheila gimana nih dalam 1 minggu challenge nih, ya the calling itu, silakan. Hmm. Kalau saya lebih ke penghematan listrik sih, Bu. Karena kan selama kuliah itu laptop semua pakai, jadi listrik semua lebih Iya. terkuras ya kalau di rumah gitu. Terus Mm-mm. juga eh, karena di Bogor sering hujan nih, Bu. Jadi agak mendung kan gelap gitu kan.
Ya. Jadi mau nggak mau harus buka lampu gitu. Tapi sekarang udah mulai mencoba matikan beberapa lampu gitu. Kayak di dapur tuh kan jarang ke sana, jadi dimatiin gitu. Terus juga kalau Betul. misalnya sekarang lagi libur kuliah gitu ya, jadi laptop jarang dipakai ya, listriknya jadi berkurang juga gitu. Terus kalau kayak cas HP ya main HP-nya mungkin dikurangin. Jadi buat ngecas HP-nya juga apa ya, lebih baterainya lebih hemat lah gitu. Selain Mm-mm. hemat baterai HP juga hemat listrik gitu. Pembayaran juga gitu. Iya, Gitu. betul. Ya. Ya. Terus Eh, eh, apa lagi, Neng? Ada lagi? selain itu Ya. tadi tadi siang sih, tadi siang saya baru keluar ke minimarket kan. Mm. Mungkin saya kan orangnya juga jarang keluar ya Bu ya. Jadi Iya. kalau misalnya sekalinya keluar, kalau berhadapan dengan orang-orang pun cuek aja gitu. Kayak Mm-mm. ya udahlah gitu, lewat aja gitu. Tapi tadi Mm-mm. mungkin ada orang gitu, ada satpam ya di depan gitu. Jadi ya udahlah sapa gitu. Jadi bisa lebih tahu juga keadaan di luar tuh kayak gimana sih gitu. Mm-mm. Ya, itu bagus banget tuh ya. Jadi betul ya. Jadi kita itu melakukan satu tindakan action itu yang sederhana aja, yang easy ya, simple, nice and good ya. Menyapa satpam Betul. yang tadi ya kita, aduh, satpam kita anggap patung kali gitu ya, kita lewat aja ya. Mungkin tidak tersenyum tapi mengangguk gitu ya, kayak gitu ya. Saya tuh apa ya, pernah ada satpam curhat gitu ya. Ibu, ibu tuh ya satu-satunya loh yang senyum sama kita semua, yang negor kita selamat pagi, apa kabar, yang lain mah cuek gitu ya. Nah, jadi saya kasih tahu mahasiswa saya, ayo sekarang kalau lewatin satpam jangan hanya lewat ya. Nah, gitu, ngangguk kek atau senyum kek gitu ya. Kan nggak bayar gitu loh ya, seperti itu ya. Nah, itu betul. Terus mengatakan terima kasih sama ibu ya, udah dimasakin sarapan. Mungkin kita anggap biasa lah, udah tiap hari gitu ya. Nah, itu adalah one day one action ya. Wah, itu ibu kalau dengar kata terima kasih itu kan udah rasanya nyes banget ya. Ah, mungkin dia juga bingung ya, nih anak-anak saya lagi sehat nggak nih ya? Biasanya nggak pernah nih. Tapi dalam hatinya bahagia sekali gitu ya, seperti itu. Iya, betul. Misalnya apa ya, kita tuh cuek ya, lihat kan biasa lah ya, kalau emak-emak kan suka ada tanaman lah ya. Kita kan suka sulit banget dimintain tolong, misalnya siram sebelum berangkat gitu ya. Coba dilakukan gitu ya, tanpa disuruh kita siram. Apa sih susahnya ngambil air segayung, udah taruh gitu ya, seperti itu kan nggak susah ya sebenarnya gitu ya. Itu adalah satu tindakan ya yang membuat suasana itu akan berbeda gitu ya, seperti itu. Itu adalah challenge-nya gitu ya. Mungkin nggak sempat Bu bikin reels. Wah, tugasnya banyak banget Ibu. Oke, tidak apa-apa. Tapi coba satu hari satu tindakan. Ketika kita sudah 1 minggu, 2 minggu, kita tuh tanpa sadar ya, tidak melakukan satu loh, lebih malah. Karena udah mulai terbiasa kan, gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Karena kita tuh seperti biasa deh gini, kita tuh biasa misalnya makan es krim cuma sorry, bukan makan coklat. Biasa saya satu petak gitu ya. Lama-lama karena udah biasa, satu itu kan kurang ya, betul nggak? Ya, lama-lama satu satu yang Betul. panjang itu nggak lagi dibagi sama temen ya, apalagi sama adik gitu ya, makan sendiri. Maruk Karena ya, Bu ya? orang mulai kayak gitu, seperti itu ya. Sheila ini udah banyak teman-teman kita yang sudah masuk, sahabat-sahabat kita. Coba silakan disapa dulu, Nak. Wah, di sini udah banyak sekali ya. Ada Gilbert Mare, ada Catalina, ada Halo, Putra, terima kasih. ada Ari, Bu, ada Ari, Bu. Arkur Ari, terima kasih ya, Nak. Sahabat-sahabat tercinta sudah hadir. Ada Terus, Stella, ada Arya, halo, ada terima kasih sudah Mario, hadir. ada Siapa Iko, lagi? ada Oke. Yosep, Eh, ya, ada Mardriani, Val udah. Mardiani, udah ya, udah, udah. udah. Oke. Terus, Yosef, Ya, ada Yosep, ada Val 57.
Oke, terima kasih sahabat-sahabat tercinta sudah hadir ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti sampai selesai. Oke, Arkur Ari. Aduh, yang kedondong ini ya. Udah lama sekali tidak bertemu kita ya, Nak. Mau naik Kesalahan gak, Ari? kesalahan bukan pada Arkur Ari, tapi sama saya karena saya tidak pernah tayang-tayang ya. Bagaimana tanggapan Ibu perihal yang lagi viral Fashion Week? Nah, itu one day one action nggak tuh gitu ya? Ini bagus sekali pertanyaannya ya, lagi ngetren gitu ya. Fashion Week ya, itu one day one action bisa menimbulkan perasaan senang kepada yang melihatnya ya. Saya senang loh lihat TikTok si Fashion Week ini ya. Bagus-bagus ya. Maksudnya idenya tuh nggak pernah terpikirkan oleh saya tuh ya. Bahkan ada siapa? Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil, Pak Anies ya. Kalau nggak salah Ibu Sri Mulyani juga ada ya waktu apa mencoba ya berjalan di catwalk itu. Nah, jika mereka melakukannya memang tujuannya untuk bergembira dan mengikuti peraturan, it's a good thing. Ya, artinya dia tidak membahayakan orang lain dan membahayakan dirinya. Jadi jangan pas ada mobil dia lewat gitu ya. Kelindes dong, Bu. Kan ada tuh yang sekarang lagi viral itu ya, yang Iya. apa? Saya nggak ngerti tuh tantangannya ya tiba-tiba harus menghadang truk gitu ya. Kan ada tuh ya, yang pada aduh saya miris banget ya, bersedih sekali ya, berduka ya. Ada beberapa yang meninggal ya, gitu kan karena si truknya nggak sempat ngerem gitu ya di beberapa daerah. Nah, itu nggak benar. Kalau apa Citayam ya, Citayam Fashion Week ini ya. Ini kan mau niru-niru seperti Harajuku di Jepang gitu ya, seperti it's okay. Saya seneng. Artinya anak-anak muda itu punya saluran aspirasi kreativitas ya, namun harus tertib ya, harus tertib, ikutin peraturan, tidak menyalahgunakan ya, tidak disusupi oleh pencopet-pencopet gitu ya. Terus apalagi nak, apa prokesnya ya, Iya. pakai masker gitu ya. Nah, terus jangan ketinggalan kereta, kasihan ya pada tidur di trotoar tuh ya. Tidur di mana tuh? Di stasiun apa di mana tuh ya karena ketinggalan kereta. Jadi bagi orang tua yang anak-anaknya ikut Citayam Fashion Week, tolong di apa ya, jangan jangan dimarahi. Kalau anak ini dimarahi, nanti dia perginya sembunyi-sembunyi dan tanpa persiapan. Ya, artinya nggak bawa uang, kelaparan, ya. Jadi kalau anak ini mau pergi daripada dia apa tuh namanya tuh yang kalau malam-malam itu tuh yang lomba motor itu apa namanya nak? Balapan motor ya? Balap liar. Balapan motor malam-malam itu kan saya pernah lihat tuh, ya jatuh terus meninggal tuh, serem banget ya, kayak gitu Hmm. ya. Nah, lebih bagus ikut Citayam Fashion Week, tapi orang tua juga mengawasi, ya, membekali ya, jangan sampai terlantar, tidak tidak dapat makan dan kita juga memohon pemerintah dari Satpol PP ya ikut membantu menjaga gitu ya. Kemarin kan ada bagus ya ditemani oleh Satpol PP ya. Kemudian polisi ya. Terus mereka diingatkan untuk taat aturan, disiplin. Ya itu bagus. Ya menurut saya gitu. Bagaimana tanggapan sahabat-sahabat tercinta? Silahkan komentar ya. Kalau saya senang ya. Karena lucu ya dan itu menimbulkan perasaan senang loh sama saya. Perasaan apa ya? Betul. Gembira gitu loh. Adanya ojol ikut sama Kang Emil tuh ya. Wih, keren gitu ya. Terus itu kan anak-anak SMP ya, anak-anak SMA. Aduh, bagus-bagus ya dia bisa berkreasi, ada yang pakai balon tuh ya. Ditaruh balon tuh belakangnya kan lucu kan tuh. Nah, jangan jangan salah ya, di luar negeri tuh bahkan lebih gila lagi ya. Ada yang misalnya apa tuh namanya tuh bungkus-bungkus apa botol-botol apa tuh plastik tuh ya kan dijadiin baju ya, dijadiin baju tuh Iya. tutup botol dikumpulin dijadiin long dress baju ya. Banyak ya. Nah jadi biarkanlah kreativitas itu dan menimbulkan sesuatu yang menyenangkan ya, jadi one day one action juga. Tapi bagi anak-anakku yang ikut Citayam Fashion Week ya atau street fashion,
apalah ya namanya. Jangan lupa juga PR-nya dibuat ya, PR sekolahnya ya. Jangan gara-gara ikut Citayam Fashion Week jadi bolos sekolah. Jangan dong ya. Tetap sekolah ya. Kemudian tetap buat PR ya. Masa depan kalian tuh di situ ya, seperti itu. Oke? Oke. Di sisi lain selaraskah dengan budaya Indonesia? Oh iyalah. Nih, saya kasih tahu ya. Pada zaman dahulu sebenarnya Fashion Week itu sudah ada. Fashion Week itu sudah ada. Kapan? Pada zaman nenek moyang kita di pasar, ya. Dulu kan zaman dulu kan pasar itu kan nggak tiap hari ya, zaman dulu ya. Pasar itu kan ada hari-harinya ya, hari pasar gitu loh ya istilahnya ya. Pernah dengar nggak kata-kata itu Sheila? Hari pasar gitu ya. Jadi kadang-kadang pasar itu sekali seminggu ya. Itulah muncul yang namanya pasar Senen, pasar Rebo, pasar Kamis, pasar Jumat gitu ya. Jadi itu awalnya adalah bukan nama tempat ya nak ya. Sekarang kan jadi nama tempat kan, betul nggak? Pasar Senen, Pasar Minggu. Mungkin, mungkin dari sejarahnya dulu, yang di Senen itu tiap hari Senin doang adanya. Makanya disebut Pasar Senen. Yang di Pasar Minggu, hanya hari Minggu adanya. Makanya disebut Pasar Minggu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, disitulah tempat pembeli dan pedagang bertemu, dan disitulah fashion terjadi ya. Kenapa? Pada zaman dahulu, busana itu, pakaian itu menunjukkan predikat orang tersebut. Ya, strata sosialnya. Hanya orang-orang tertentu yang boleh misalnya pakai kain ini. Di Jawa tuh ya, kan kain itu kan banyak motif-motifnya tuh, kain batik tuh kain yang di bawah tuh ya. Nah, ya. Itu misalnya ada motif yang tidak boleh dipakai oleh rakyat jelata. Hanya boleh dipakai untuk bangsawan. Hanya boleh dipakai raja. Ya, jadi beda-beda itu motifnya ya. Disitulah fashion. Ya. Kemudian songket juga di Palembang juga begitu. Nggak semua motif songket boleh dipakai. Ya. Untuk yang masih gadis, yang sudah menikah, strata sosial ekonomi bawah, tinggi, itu beda motifnya. Ya, seperti itu. Nah, disitulah fashion itu berjalan. Pada hari-hari apalagi nak? Hari-hari kalau di daerah itu kan banyak ya hari-hari keagamaan ya. Dulu kan masih yang kepercayaannya. Nah, di situ kan kelihatan yang tingkat tinggi itu pakai pakaian apa. Gitu ya, seperti itu. Nah, jadi apalagi pernah ke Nusa Tenggara Timur, nak? Sheila? Atau ada yang pernah ke Nusa Tenggara Timur? Belum Nusa sih. Tenggara Timur itu adalah tempat inspirasi untuk para desainer dunia. Ya, dan Papua. Kenapa? Di situ mama-mama, ya, mama ya, ibu, kita panggilnya mama kan. Di situ mereka itu berpakaian, berkain itu tabrak warnanya gila banget, keren banget. Istilahnya tabrak warna, gitu ya. Bisa tuh orange campur ungu, tapi keren, gitu ya. Itu menginspirasi desainer-desainer dunia. Di mana itu terjadi? Di pasar. Ya, saya tidak tahu ya dari mana mama-mama itu punya mama di Nusa Tenggara Timur dan Papua itu punya inspirasi. Keren banget, gitu ya. Oke. Hari Senin atau Minggu? Maksudnya apa nih? Wek. Boleh Bu ke sana kalau tiketnya gratis. Oh, ke Nusa Tenggara ya. Oke ya. Jadi ketika saya ke Nusa Tenggara ya, apalagi ke Flores, itu saya buktikan betul sekali. Jadi mama di sana itu ya, kaum perempuan di sana itu, aduh bagus-bagus ya. Itu kain mereka itu ya, tenun mereka itu kan tabrak warnanya keren-keren banget gitu loh ya. Nah itu sampai ada desainer dari Amerika terkenal dari Eropa tuh, aduh saya lupa namanya, itu terinspirasi dari mereka membuat apa namanya tuh satu rangkaian busana untuk pameran ya. Keren banget gitu. Nah, jadi fashion itu ya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya di taman kanak-kanak, fashion itu jalan loh. Betul nggak? Di taman kanak-kanak. Mereka kan Ya. nggak pakai seragam ya, taman kanak-kanak ya.
Sekarang aja banyak taman kanak-kanak yang high itu jadi diseragamin. Sebenarnya jangan ya. Anak-anak itu kalau didandani ibu-ibunya tuh fashion banget, fashionable banget. Betul nggak? Kalau lagi ulang tahun, coba. Lagi ulang tahun ya. Kedukaan. Ya. Di orang Batak, ketika kedukaan, itu kan pakai ulos. Nah, dari pihak ibu, dari pihak bapak tuh beda ulosnya. Nah, itu cantiknya tuh di sana. Kelihatan tuh ulosnya. Pernikahan apalagi, ulosnya macam-macam tuh. Warna-warnanya juga tabrak warna. Keren banget. Jadi di situ fashion. Jadi artinya dalam setiap detik kehidupan kita ada fashion. Gitu ya, Arkurari ya. Oke? Nah, ya. Kemudian udah banyak lagi nih yang masuk. Sheila, silahkan disapa. Oke. Oh, Saya sebentar. bisa tahu. Apa itu ulos, Bu? Diperjelas supaya tahu. Ulos itu ini, Nak, selendangnya Batak, Nak. Kain Batak, bukan selendang, Kain. kain Batak ya. Ya. Kain Batak. Coba di googling deh, ya. Aduh, kemana aja Aquari nggak kenal ulos. Ini kayaknya Aquari ini jarang, belum pernah ke Medan ya, Nak ya? Kayak gitu ya, ulos ya, Nak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay, nggak kenal ulos ya. Itu di Tenun juga, Nak ya, ulos itu ya, Nak ya. Paling terkenal itu ulos Samosir ya kalau di Batak. Tahu Samosir ya, Nak? Samosir itu pulau di tengah-tengah Danau Toba ya, Nak, gitu. Kalau di Nusa Tenggara bukan ulos namanya ya, tenun tenun namanya ya, kain tenun apa gitu ya. Jadi di setiap provinsi kita tuh ada kain tenun ya. Kalau di apa namanya itu di Palembang itu songket gitu ya, seperti itu. Diajak ke Medan dong, Bu. Hehehe. Boleh diajak ya, tapi tiketnya bayar sendiri yo. Oke, silakan Nak, di siapa lagi? Siapa lagi yang udah hadir? Yang udah hadir ada Gary, ada Hendrawan, ada Terima kasih Clarissa, ada sudah Nicholas Arif, ada hadir. Brian Rolando, Terima ada kasih sudah Henry hadir. Desak, ada Stefani Ivon Natalia, Terima kasih ada sudah hadir. Fernando, ada Terima Elsa kasih. Febriana, ada Robertus, ada Sylvia, Wow, terima kasih ya Sylvia, sudah hadir. Oke, terima ada kasih sudah Irene hadir. Ramos. Ya, Kalau terima Irene. kasih banyak ya sahabat-sahabat tercinta sudah hadir. Nah, kembali lagi ke One Day One Action, ya. Nah, jadi artinya apapun itu yang bisa menyenangkan, bermanfaat ya bagi diri kita maupun orang lain itu very good, nice, dan sangat sangat apa ya membuat hidup ini nih penuh dengan kebahagiaan gitu ya, seperti itu ya. Jadi kita untuk bahagia, senang, happy, damai itu nggak perlu hal-hal besar gitu ya, hal-hal kecil Betul. aja ya, seperti itu ya. Misalnya ya, saya sering lihat TikTok, saya pernah ya minggu lalu mengatakan saya sering banget lihat TikTok ya. Kalau udah selesai semua pekerjaan saya gitu, saya lihat TikTok, bagus-bagus ya, bikin saya ketawa, bikin saya mendapat inspirasi gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang kurang bagus saya lewati gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa sahabat-sahabat tercinta, terutama kaum muda milenial, saya mengajak, yuk kita bikin reels, kita bikin TikTok yang memberi kesenangan bagi orang yang melihatnya, kebahagiaan, kedamaian, dan juga mengarahkan orang lain untuk berbuat kebaikan. Dan tentunya dimulai dari diri kita dulu ya, Nak ya, kayak gitu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga boleh ya, apakah hanya kaum muda yang boleh bikin reel? Enggak lah, di media sosial saya lihat banyak kok yang seusia saya bikin reels ya. Saya udah umur 56 tahun, ya. Tapi menurut saya, seperti saya katakan, WHO sekarang membatasi usia muda itu sampai umur 65 tahun. Berdasarkan apa ya, produktivitas. Produktifkah dia gitu ya? Karena banyak kan yang usia-usia 65 tahun masih produktif. Ya. Masih ingat Perdana Menteri Malaysia umur 90 tahun. Ya, seperti itu ya. Dan Amerika itu Ronald Reagan waktu dilantik umurnya 79 tahun. Ya, seperti itu. Jadi artinya usia muda itu tidak lagi dengan angka gitu ya, seperti itu. Jadi yuk kita bikin sesuatu gitu ya. Apalagi ya, Nak, misalnya gini, menahan, misalnya gini, ketika seseorang misalnya yang menyakiti hati kita,
ketika kita berusaha menahan, itu sudah suatu one day one action ya. Kita tidak membalas gitu. Jadi bukan sesuatunya harus misalnya bikin reels, enggak juga gitu ya. Seperti itu. Seperti saya katakan tadi, mengatakan terima kasih. Nah, membuat kamar kita rapi. One day one action. Ya. Nih terutama yang laki-laki nih ya. Waduh, baju olahraganya, futsalnya di mana gitu ya. Ada yang menggantung di lampu, ada yang di ya, sampai nyari buku buku kuliahnya aja bingung ada di mana nih, udah ketutupan sama baju-bajunya gitu ya. Nah, jadi artinya kamar rapi itu juga one day one action. Sepatu catsnya dicuci, nah itu one day one action. Kenapa? Ketika sepatu kamu bersih, ketika sepatu kita bersih, itu akan membuat perasaan kita apa? Percaya diri, senang, dan orang melihatnya juga enak gitu loh ya. Tidak perlu mahal sepatu ya, yang penting bersih. Ya, seperti itu. Apa nih, Nak? Arkur Ari. Tapi saya banyak mendengar dan saya juga beranggapan, sebenarnya TikTok itu menurunkan etika atau moral atau adab manusia. Bagaimana pandangan perihal ini? Betul, ada beberapa TikTok yang memang sebenarnya tidak patut ya ditampilkan ya. Sekarang kan TikTok itu sudah apa ya, orang berlomba-lomba memberitakan, menginformasikan tentang kehidupan pribadi mereka yang sebenarnya kita tidak perlu tahu gitu ya, misalnya seperti itu. Iya enggak ya? Misal seperti melahirkan. Melahirkan itu kan zaman dulu ya, aduh itu kan tabu banget ya diberitakan prosesnya sampai keluarnya gitu ya. Itu kan etika. Sebenarnya kan etikanya kan nggak boleh gitu ya. Tapi sekarang justru orang tuh berlomba-lomba ngasih lihat video kelahiran anaknya gitu ya, seperti itu ya. Bagi saya ada yang bagus ya, yang tidak terlalu apa ya detail, itu membuat hati saya itu senang lihatnya ya, mendengar tangis pertama anaknya itu, bayinya itu gitu ya. Terus misalnya apalagi ya, oh ya itu menampilkan apa, lekak-lekuk tubuh ya yang cantik-cantik gitu ya. Terus ada juga yang apa tuh, tindakan-tindakan nekat gitu ya di jalan raya, dan itu memang betul bisa menurunkan etika moral kita. Nah, oleh sebab itu kita yang cerdas, kita mau lihat dan kita tiru atau bagaimana? Kalau saya tidak mau lihat, saya lewatin. Kalaupun saya lihat ya saya tidak tiru, ngapain gitu loh, udah tahu itu salah. Ya, seperti itu. Jadi artinya itu tergantung dari diri kita gitu ya, seperti itu. Kita kan tadi saya katakan TikTok itu ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Cuitan-cuitan Twitter itu juga ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya. Saya punya beberapa WA group ya. Tidak semua yang diposting di situ bagus-bagus menurut saya, ada yang provokatif juga gitu ya. Nah, saya tidak berkomentar dan saya tidak apa ya, saya sering delete ya. Saya sering delete, takutnya kan nanti ke forward gitu loh. Seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat tercinta, sebenarnya one day one action, tantangan yang kita berikan untuk menjawab panggilan kita itu sebenarnya sekali lagi tidak ada yang sulit. Sederhana ya. Easy, simple, nice and good. Gitu ya. Nih, satu lagi misalnya ya. Ketika kita makan di warung, ya, jangan mentang-mentang itu warung yang katakanlah bukan warung seperti restoran, terus kita bisa apa ya, membuang sampah di kolong mejanya gitu ya. Karena dia, wah lantainya aja nggak semen gitu misalnya ya, tapi makanannya enak misalnya. Atau misalnya kita makannya berantakan, ya, meletakkan tisu yang banyak. Saya tuh penggemar tisu ya, yang sebenarnya nggak boleh ya. Saya selalu membungkus semua tisu yang saya pakai itu dengan tisu yang tebal, terus saya bawa pulang. Saya bawa apa ke dalam tas. Jadi saya tidak taruh di situ, kecuali kalau misalnya si pelayannya bilang nggak apa-apa Bu, sini aja saya yang buang, gitu ya. Jadi begitu ya. Kalau di luar negeri kan perokok itu ya yang sebenarnya nggak boleh merokok. Perokok itu kan dia bawa tempat abunya kemana-mana. Jadi dia harus menyediakan. Jadi dia tidak boleh buang puntungnya, abunya tuh ke jalanan ya. Jadi dia harus membawa tempat tuh untuk tempat sampahnya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu adalah one day one action
Anda boleh membahayakan diri Anda dengan merokok, tapi jangan bahayakan orang lain, ya kan? Karena membahayakan diri Anda itu kan pilihan. Anda mau membahayakan ya silahkan, tapi jangan membahayakan orang lain. Karena kebanyakan yang menderita paru-paru ya karena rokok tuh yang menambah rokok itu adalah ETS, Environment Tobacco Smokers. Artinya orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok dari orang yang merokok. Itu lebih parah gitu ya, seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi artinya tindakan kita tuh tidak ada, maksudnya kalau kita mau gitu ya, kalau kita memang konsisten, komitmen, memenuhi, menjawab panggilan kita, ya, menerima tantangan dari saya, atau tantangan dari diri kalian, lakukanlah. One day, one action. Nanti lama-lama Anda merasa kurang loh. Kok cuma satu ya? Dua deh. Atau nggak sadar tuh jadi dua, tiga, empat. Habituasi kan? Seperti itu ya. Kayak kita makan permen ya. Kayak kita makan coklat gitu ya. Pertama sepetak aja. Lama-lama satu panjang gitu ya. Nggak mau berbagi lagi. Ini ada yang masuk lagi nih. Silakan, Sheila. Tadi sampai Ada ya, Kenny Julio. Julio, ada Terima kasih sudah hadir. ada Agung. Terima kasih sudah hadir. Lalu ada siapa lagi nih? Kenny Marta. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, betul Arkur Ari, tidak ada yang sulit, hanya saja mau atau tidak untuk melakukannya. That's right. Ya, betul banget. Ya, cerdas ya. Jadi betul. Mau apa tidak gitu ya. Sekarang apa nanti? Gitu ya, seperti itu. Banyaknya anak-anak muda yang apa namanya yang menjadi inspirasi ya. Salah satunya yang sangat mempesona saya, sangat menyentuh hati saya adalah Emeril Khan Mumtaz ya. Jadi selama ini saya tidak tahu tentang pribadi Emeril atau Eril ya, tapi begitu saya dengar kisahnya, wow, wow gitu ya, amazing gitu ya. Ada anak muda seusia dia sudah melakukan bukan one day one action loh, ya dia tuh one day berapa action tuh ya, lebih kali dari 10 ya, seperti itu ya. Dan saya membandingkan dengan diri saya ya, kalau tidak salah kan umurnya baru 20 berapa nak? 21 ya? 22 ya? 22 ya? 22 apa 21 saya lupa ya. Itu saya membandingkan diri saya pada umur segitu, saya belum melakukan apa-apa loh untuk orang lain. Ya, saya membandingkan diri saya pada usianya Eril ya, Emeril Khan Mumtaz, indah sekali ya namanya. Itu saya belum melakukan apa-apa loh untuk orang lain. Ya. Namun Eril dengan usia itu udah melakukan banyak sekali. Ya. Yang sampai orang amazing gitu loh mendengarnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya yang ya, jangan menunggu nanti deh kalau udah saya dapat kerja saya baru melakukannya gitu ya. Jangan. Apa yang saya lakukan jangan ditiru ya, bahwa saya umur itu lagi bersenang-senang, berhura-hura gitu ya, tidak melakukan apa yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Terus ada lagi yang banyak sih sebenarnya anak muda di tanah air kita yang pada usia muda tuh sudah melakukan tapi nggak ada yang tahu gitu ya, tidak terekspos gitu ya. Banyak tuh tentang apa penyelamatan laut ya, penyelamatan sungai, hutan, banyak ya, mengasuh yatim piatu banyak, tapi tidak terekspos karena media kita mungkin lebih seneng yang bad news is good news gitu ya. Jadi lebih banyak yang terekspos itu yang bombastis, sensualitas dan sebagainya gitu, sensasional gitu ya, seperti itu ya. Tapi saya percaya banyak anak-anak muda seperti Eril yang di tanah air kita nih, di semua pelosok dari Sabang sampai Papua itu banyak anak-anak muda kita yang sudah melakukan gitu ya, dan saya sangat bangga gitu ya, seperti itu. Oke. Di sini ada apa nih? Ada Dorjen ya. Nah, terima kasih ya sudah hadir. Nah, Sheila, kalau menurut Sheila gimana nih? Kalau Sheila lihat dari masa pandemik ini, apakah ini sulit untuk kita lakukan? Justru kalau dengan situasi pandemi ini malah lebih dipermudah, Bu. Kalau menurut saya. Betul.
gitu. Apalagi Jadi teknologi ya. Teknologi kita kan, teknologi ini kan justru mempermudah kita melakukan banyak hal gitu. Betul nggak sih? Gitu ya. ya betul. Gitu ya. Nah, jadi manfaatkanlah teknologi itu untuk hal-hal positif ya. Eh, ya memang kita manusia ya. Kita ini kan manusia. Ya ada kilafnya lah, ada apanya gitu ya. Tapi ya jangan banyakkan kilafnya dong daripada benernya gitu ya. Iya, Apa katanya sulit-sulit apa? Sulit-sulit bertemu bertemu. Maksudnya gimana tuh? Sulit bertemu. Sulit bertemu apa pandemi nih kan. aku Ari? Mm-mm. Banyak pandemi jadi sulit bertemu secara Ah, pandemi sulit bertemu. Ah, bertemu begini aja, video call ya, seperti itu. Sebenarnya pandemik ini tidak mengatakan sekarang ini bukannya tidak boleh ketemu, ya boleh ketemu, tapi jaga jarak, pakai masker, betul nggak? Kayak gitu ya. Tidak iya. seketat yang dulu gitu loh, seperti itu ya. Jadi kita kita ini aja apa ya mengingatkan diri kita ya dan orang lain, eits pakai masker gitu ya, eits jaga jarak gitu ya seperti itu. Jadi karena COVID itu masih ada, buktinya kan makin banyak yang nambah. Dan sekarang variannya varian baru lagi ya, varian B berapa gitu ya saya lupa seperti itu ya. Oke sayang, ini kita sudah tinggal 2 menit lagi, 3 menit lagi. Silakan Sheila kalau mau memberikan closing statement. Ya. Dari yang Bu Rianti sampaikan, mungkin bisa saya ambil beberapa poin ya. Mungkin terkait yang pertama, terkait pertanyaan Arkurari juga, yang Fashion Week itu, mungkin kalau dengan budaya Indonesia itu tidak bertentangan sih menurut saya. Kenapa? Betul. Karena itu juga bisa mendorong apa ya? Kan kalau bisa kita lihat kalau di TikTok itu mereka fashion-fashion gitu kan pakai brand lokal juga gitu kan. Nah, itu juga bisa menurut saya bisa mendorong brand Indonesia gitu loh. Nah, jadi dengan Betul. adanya mereka kayak gitu juga bisa meningkatkan kualitas apa ya brand Indonesia gitu keluar. Jadi TikTok, apalagi TikTok sekarang sama orang mana sih yang nggak pakai TikTok sekarang udah wah udah di Iya, mana-mana TikTok ya. Nah terus juga betul. terkait penggunaan tadi yang pertanyaan kedua itu yang TikTok itu yang terkait etika moral itu kalau menurut saya sebenarnya bukan ke aplikasi TikToknya sih yang salah tapi ke manusianya gitu. Di mana yang Yes, memakai dan melihat gitu loh. Jadi kalau misalnya emang kita bisa mempergunakan dengan bijak media sosial itu mungkin etika, moral dan sebagainya itu mungkin akan terjaga gitu. Dan kalau misalnya pun emang aplikasi dibuat itu untuk kita berkarya, ya dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin gitu. Dan mungkin ya tergantung lagi tindakan masing-masing orang kan nggak bisa kita kontrol juga ya. Yang iya, udah kita dari aplikasi TikTok yang udah diciptain itu emang udah diciptakan untuk berkarya gitu. Tapi ya memang yang namanya manusia ya nggak bisa dikontrol juga tindakannya. Ada aja yang kayak gitu ya. iya. Jadi ya kembali lagi ke kita yang melihat gitu, yang mempergunakan ya sebaik mungkin aja gitu. Kalau emang ada yang Yes, nggak benar ya dilewatin aja gitu. Itu betul sih. sekali. Iya. Setuju, Sheila. Saya setuju sekali ya dengan pendapat yang sangat cerdas dan tepat gitu ya. Saya setuju dan ingatlah bahwa one day one action kembali lagi ya saya tekankan kami kami berdua ya menekankan bahwa it's easy ya, simple, nice and good ya. Belum belum bisa melakukan banyak, satu aja dulu deh, satu. Mulai dulu satu. Nanti lama-lama Anda ketagihan dan tanpa Iya. sadar tuh ya. Tanpa sadar tahu-tahu Anda sudah melakukan 3, 4, 5, 6. Kadang-kadang lupa, paksa dong. Kadang-kadang berat, paksa. Ya ada ilmu paksa kan namanya. Seperti itu. Seperti kata Sheila tadi, itu tergantung pada diri kita. Kita mau menjawab panggilan itu dan panggilan itu tuh nggak berhenti berhenti loh manggil. Kita tuh mau tiap hari apa nggak capek gitu ya mengabaikan, menutup telinga hati mata hati kita apa telinga telinga dan hati kita gitu ya. Nggak capek kita menyangkal terus gitu loh ya. Karena tidak ada satupun yang bisa mematikan suara hati gitu ya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mematikan panggilan itu. Sebengal-bengalnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, suara hati itu tidak bisa dimatikan. Dia akan memanggil terus, memanggil terus. Oleh sebab itu, banyak dari kisah nyata ya tiba-tiba ada pertobatan.
Betul nggak? Ada pertobatan, ada perubahan yang signifikan tiba-tiba terjadi dalam hidup manusia. Yang kita sebut sering apa? Manuver, gitu ya. Nah itu karena itu suara hati itu akhirnya dia menyerah kan? Akhirnya dia menyerah, dia menjawab callingnya, suara hatinya itu ya. Oke? Oke, semangat ya. Saya tantang lagi ya tiap hari ya membuat reels atau membuat cuitan yang menyenangkan, ya, memberi manfaat, apapun itu, ya, seperti itu. Oke, sebelum saya menutup ada yang baru masuk nih, Sheila, silakan. Oke. Yang baru masuk ada Rosa, ada Wilson, ada Bang Morang 73. Iya, terima kasih ya sudah hadir. Nah, bagi teman-teman yang terlambat, silahkan lihat rekamannya ya. Lihat rekamannya. Kalau tidak ada di Psychology is Us, bisa lihat di YouTube-nya. Ya, karena kami nanti akan posting di kanal YouTube kita yang namanya Psychology is Us, di mana di kanal YouTube itu, kanal YouTube-nya Psychology is Us itu ada tayangan-tayangan IG Live Cinema for Peace maupun Hope Love for Peace. Ya, bagi yang ketinggalan atau tidak bisa mengunduh di Instagram ya, seperti itu. Oke, Sheila, terima kasih banyak atas kebaikan hati Sheila dan sharingnya yang sangat keren, bermanfaat. Terima kasih. Dan juga sahabat-sahabat tercinta, terima kasih atas kehadirannya dan mengikuti obrolan kita ya sampai selesai. Terima kasih. Saya mendoakan Sheila dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan sukses, dan menjadi role model bagi orang-orang di sekitar sahabat-sahabat tercinta dan Sheila. Amin, amin, amin. Ya, dan kita semua mendoakan ya agar negara kita selalu dalam keadaan sejahtera, rukun, dan damai ya, sehingga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang selalu melimpahkan berkah, barokah, berkat, kurnia, dan rahmatnya bagi kita, bangsa yang selalu saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Amin, amin, amin. Silakan Sheila ditutup, dan jangan lupa prokesnya ya. Ya, buat teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih banyak sudah menonton live IG pada hari ini. Dan mungkin untuk yang telat untuk join, bisa nanti lihat lagi ya di konten di feeds kita di Psychology is Us. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya dengan cara ingat prokes kita. Yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat mengurangi mobilitas. Dan yang kelima menjauhi kerumunan. Yes, mantap. Terima kasih Sheila yang cantik dan baik hati dan cerdas. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat tercinta. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam. Bye.